Kita arahkan perhatian kita kepada Tuhan dan mari kita mengambil saat teduh. Bersaat teduh dimulai. Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa pencipta Khalik langit dan bumi, Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui pertolongan Roh Kudus. Amin. Mimbar saya serahkan kepada
sidang jemaat kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan adalah segalanya di dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah impian, hal-hal yang bernilai lainnya yang ada pada diri kami, bahkan hal-hal yang menjadi prioritas kami, sekali lagi, Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Pada kesempatan ini kami mau bersyukur karena ada kesempatan bagi kami untuk beribadah, untuk melayani, dan untuk mendengar firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan membuka hati pemikiran kami, untuk kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang boleh menyentuh setiap hati kami, menuntun kami, sehingga kehidupan kami terus diperbaharui di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, sehingga kehadiran hamba menjadi tidak sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam. Baik, sidang jemaat, kita melihat firman Tuhan. Di kesempatan ini sebenarnya ayatnya cukup banyak ya, tapi saya memilih beberapa ayat saja, dan sidang jemaat nanti bisa baca lebih jauh di dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua ayat 12 sampai 25, dan bahkan sampai di Samuel pasal 3. Nah, untuk bacaan kita cukup di ayatnya yang ke-12. Dari 1 Samuel pasal 2 ayat 12 sampai 25, saya mengajak kepada kita untuk membaca satu ayat saja. Nanti sidang jemaat baca ayat per ayat di rumah pada saat waktu yang begitu memungkinkan. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, iya. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Orang-orang dursila dan mereka tidak mengindahkan Tuhan. Sementara orang tuanya adalah pelayan Tuhan, imam. Hari ini kita akan membahas tentang kegagalan pendidikan agama. Kalau beberapa waktu yang lalu contoh pendidikan agama dalam keluarga yang luar biasa, ya, kita bahas beberapa keluarga. Tapi kali ini untuk menyeimbangkan, kita juga soroti pendidikan agama yang gagal, yang memang pernah terjadi di dalam sebuah keluarga, supaya setiap kita tidak mengulanginya, menjadi pembelajaran yang penting. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap tidak hanya untuk jemaat, tetapi untuk saya juga, untuk keluarga saya. Jangan sampai keluarga kita dalam hal pendidikan menjadi sebuah keluarga yang gagal. Kita tidak berharap demikian, Bapak Ibu. Kita mau menjadi keluarga-keluarga yang berhasil, yang sukses di dalam pendidikan agama. Dalam hal ini sekali lagi pendidikan agama Kristen. Orang tua bertumbuh bersama dengan anak-anaknya. Orang tua yang saya maksudkan di sini adalah ayah dan ibu. Anak-anak tentu saja yang bersama dengan orang tuanya. Nah, kegagalan pendidikan agama dicontohkan di sini adalah keluarga Imam Eli. Kita mau melihat dari segi anak-anaknya.
Hofni dan Pinehas. Dua-duanya mengikuti jejak orang tuanya, yaitu menjadi pelayan bagi bangsa Israel. Ternyata jabatan apa yang mereka dapatkan melalui jabatan itu, tugas-tugas yang seharusnya mereka lakukan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tidak berbanding lurus dengan kenyataan yang ada. Mereka justru menjadi batu sandungan. Makanya dikatakan anak daripada Imam Eli ini, kedua anaknya itu disebut sebagai orang dursila. Orang yang berperilaku buruk, berkelakuan tidak baik, dan penuh dengan kejahatan. Ternyata pelayanan jabatan keagamaan itu hanya kedok, karena tugas saja. Karena tugas, Bapak Ibu, sekali lagi karena tugas. Tetapi tidak menyatu antara apa yang ada di lapangan dengan kenyataan sehari-harinya. Padahal orang tuanya adalah seorang imam, seorang pelayan. Tidak mudah, Bapak Ibu. Bagaimana yang bukan pelayan? Bagaimana kaum awam, orang biasa? Orang bisa saja memaklumi, Bapak Ibu. Itu kan bapaknya biasa, ibunya orang biasa. Tapi kalau bapaknya sudah gembala sidang, pendeta, punya gelar S1, S2, bahkan S3, katakanlah seperti itu. Anaknya brengsek, maaf saya ngomong kasar ini ya. Ya. Untuk apa? Kelakuannya jahat. Kalau kita baca Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu lihat, itu persembahan berupa daging belum dipersembahkan kepada Tuhan, masih diolah, bahkan masih mentah kadang mereka ambil sebanyak-banyaknya. Jadi mereka ini sudah tidak menghormati orang lain, juga tidak menghormati Tuhan, dan tidak taat aturan. Dursila, jahat kelakuannya. Sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan yang belum saatnya mereka ambil, mereka miliki dan mereka ambil. Padahal nanti setelah dipersembahkan itu juga menjadi bagian dari mereka, begitu. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Perempuan-perempuan, para pelayan juga, yang mereka sukai, yang cantik, yang menarik bagi mereka, diajaknya tidur. Bapak Ibu boleh baca itu. Dursila luar biasa. Nanti kita akan sasar keberadaan orang tuanya, Imam Eli. Heran memang bisa terjadi seperti itu. Bapak Ibu, anak katanya mencerminkan siapa orang tuanya. Buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Kalau itu buah yang berat, Bapak Ibu. Tapi kalau tahu pohon karet, di Mentonya itu ada di kampung halaman tuh pohon kalampe ya. Buah kalampe
namanya buah kalampe, buah karet. Kalau Bapak Ibu tahu karet ya, itu ada buahnya. Nanti kalau dia udah tua, dia pecah. Waktu pecah itu bunyi dia. Dan ini biji karet atau biji kalampe ini mental jauh dari pohonnya. Kalau duren biasanya ya nggak jauh-jauh, kecuali dia jatuh kena ke ranting lagi, ke dahan, dia bisa agak jauh. Ada beberapa jenis tanaman rerumputan untuk bibit, dia nggak ada di situ, tapi dia datang angin terbang. Nanti kemana angin bawa, ke situ dia terhenti dan di situ dia tumbuh. Ternyata tidak juga berlaku seperti itu, Bapak Ibu. Karena Imam Eli ini tidak melakukan seperti yang anaknya lakukan. Saya ulang, buah tidak jauh dari jatuh dari pohonnya. Tidak juga. Imam Eli tidak pernah dicatat dalam Alkitab sebagai orang dursila. Berarti apa? Kelakuan Imam Eli itu baik. Baik. Dia tidak pernah macam-macam. Baik itu berhadapan dengan Tuhan maupun dengan orang. Tidak nakal dengan anak gadis orang, tidak nakal dengan istri orang, dengan jemaat orang, jemaatnya. Tidak. Baik. Karena Bapak Ibu bolak-balik baca Alkitab gak akan ketemu Eli disebut sebagai orang dursila, kecuali kedua anaknya. Jadi jangan juga kita menjas, langsung menyatakan lihat anaknya seperti itu, ya orang tuanya seperti itu sih. Tidak juga. Ini sudah dewasa, tanggung jawab masing-masing. Jangan juga kita stres. Ya, jangan sampai Bapak Ibu stres apabila ada anaknya yang tidak sesuai dengan harapan. Bukan berarti kita setuju atau Pak Paran setuju, tidak. Tetapi yang saya maksudkan di sini, kadang-kadang anak itu menyimpang jauh. Makanya pendidikan itu sangat menentukan. Pada saat dia masih bayi, pada saat dia masih anak-anak. Dan ada yang mengatakan, teori yang mengatakan itu di bawah 12 tahun. Kalau sudah di atas 12 tahun, dah remaja, menekuknya itu udah susah, menguasainya udah susah. Yang stres bukan anaknya, tapi orang tuanya. Ya, kelakuannya buruk, jahat. Itulah anak-anak atau keberadaan anak Imam Eli. Gagal Imam Eli dalam menerapkan pendidikan agama di tengah-tengah keluarga. Sekalipun saya katakan tadi, anak itu tidak di satu sisi anak itu mencerminkan orang tua, tapi di sisi yang lain faktanya tidak demikian. Maksud saya begini Bapak Ibu, seperti apa dan bagaimana anak, nanti akan saya sasar ini tentang keberadaan orang tua, juga ditentukan oleh peranan dari orang tua di dalam pendidikan anaknya. Yang berikut, anaknya tidak hormati Tuhan. Ayat 12. Anak daripada Imam Eli, Hofni dan Pinehas tidak hormat kepada Tuhan. Ya. Saya baca di Facebook itu Pak Pepi Nugraha, ya, mungkin juga ngutip gitu ya.
filosofis, di situ ada teologi, ya. Dan memang kadang-kadang begini, orang yang beragama ini orang yang sudah merasa paling mengenal Tuhan. Saya ulang ya, orang yang beragama, apalagi dia punya jabatan dan ada di dalam keseharian ada di situ, udah merasa paling dekat sama Tuhan, paling mengenal Tuhan. Sehingga tidak jarang mereka menghakimi orang. Tidak jarang mereka menghukum orang atas nama Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu. Saya mau katakan belum tentu. Orang yang beragama, dengan kata lain yang punya jabatan agama, punya gelar agama, mungkin pendapat saya ini banyak akan ditentang orang, sekalipun nanti di YouTube begitu ya. Tapi memang faktanya Bapak Ibu, salah satunya anaknya Imam Eli. Keseharian mereka sebagai pelayan Tuhan. Tapi maaf kata, brengsek, kurang ajar, tidak hormat sama Tuhan. Mungkin sudah dianggap pekerjaan sehari-hari begitu. Kehilangan inti. Kegiatan dilakukan, tetapi kegiatan yang tidak dimaknai. Hati-hati kita. Termasuk saya juga harus koreksi diri, ya. Sebagai pendeta, sebagai gembala sidang, sebagai orang yang berkancah dalam teologi, apakah saya sudah mencerminkan diri saya seorang teolog? Apakah saya sudah mencerminkan diri saya sebagai pelayan Tuhan di tengah-tengah kehidupan bersama keluarga, kehidupan bersama jemaat, kehidupan bersama dengan masyarakat? Orang akan menilai Bapak Ibu. Jangan-jangan jabatan, jangan-jangan pelayanan itu hanya baju saja. Ya, hanya baju saja. Itu yang mengerikan, itu yang menakutkan. Bagaimana dengan anak-anak kita? Untuk jemaat di sini anak-anaknya masih dalam proses menuju ke tingkat remaja dan dewasa. Kecuali Ibu Ros dan Pak Canyang, ya, senior kita. Yang lain rata-rata masih muda. Anak-anak kita masih anak-anak, masih remaja. Belum terlihat hasilnya nanti ke depan. Seperti apa dan bagaimana. Jangan sampai ada kisah anak memenjarakan orang tua. Jangan sampai ada kisah anak ditangkap karena memukul orang tuanya. Bahkan ada kisah membunuh orang tuanya, membuang orang tuanya. Berdoa bersama kita, amin. Mau Bapak Ibu berdoa bersama dan terus menanamkan nilai-nilai sambil kita mengoreksi diri kita. Apakah kita ini sudah menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita? Yang berikut, anaknya tidak mau mendengar nasihat. Ayat 25. Anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas ini udah dewasa. Waktu mendengar, Imam Eli mendengar laporan tentang keberadaan anaknya. Memang anaknya dipanggil, ditemui, diberitahu, jangan begitulah nak. Umat Israel berdosa, ada perantaranya, maksudnya kita. Tapi kalau kita berdosa, siapa perantara? Siapa yang akan melangsungkan tugas itu? Siapa yang akan
menolong untuk pengampunan dosa, kira-kira seperti itu. Dicatat di situ, kedua anaknya tidak mau mendengar. Perhatikan di sini untuk anak-anak, untuk anak-anak remaja. Orang tua menasehati, orang tua mengajari, orang tua menegur, bukan karena orang tua jahat. Tolong dicatat ini. Orang tuamu ngomel, memberitahu, jangan dianggap angin lalu. Jangan diabaikan orang tuamu ngomong. Karena orang tua punya pengalaman, masa lalunya, sekarang, dan bagaimana ke depan. Siapa lagi yang akan didengar kalau bukan orang tua? Amin. Orang tua nggak jahat. Nanti akan saya sasar lebih dalam tentang keberadaan orang tua. Tapi kalau ada orang tua yang selalu mengajari, menasehati, itu tandanya orang tua sayang sama kita. Amin. Kadang-kadang kasar ngomongnya, kadang-kadang mukanya garang, serem, lebih serem dari harimau. Pernah begitu Bapak Ibu? Saya kalau udah marah nggak main-main. Ya. Saya kalau udah marah nggak main-main. Bahkan terkadang keluar kata-kata yang menekan itu. Karena saya sayang sama anak saya. Kalau anak tidak mau dengar omongan orang tua, nasihat orang tua, mau jadi apa? Ya. Mau jadi apa? Nanti juga anak-anak ini akan jadi orang tua. Akan merasakan nanti bagaimana punya anak. Zaman sekarang ini memang tugas orang tua begitu berat Bapak Ibu. Masuk masa PJJ, ya, kita PJJ yang 2 tahun inilah ya, maksudnya pandemi. Berat banget gitu bahasa Betawinya. Berat bener. Pertama, bayar uang sekolah yang di swasta. Di Jakarta uang sekolah murah atau mahal? Bapak Ibu, saya mau tanya. Mahal. Semua serba duit. Hepeng. Semuanya. Udah bayar. Diminta untuk ngawasi dan ngajari anak-anaknya. Betul ya? Apalagi yang TK atau SD. Diminta untuk ngajari anaknya. Udah bayar, ngajari dan ngawasi anaknya. Baru masa pandemi Bapak Ibu. Ke depan persaingan makin ketat. Sementara anak-anak sekarang lebih senang main game daripada belajar. Lebih senang nonton YouTube daripada buka buku. Pemahaman dasar tentang keilmuan tidak didapat. Sementara orang-orang yang kaya, orang-orang yang berduit, mereka datangkan guru-guru les ke rumahnya, kursus sana, kursus sini, untuk menyiapkan anaknya ke depan. Anak-anak dari kita, tidak semua Bapak Ibu, kita ini bisa jadi saya juga, anak-anaknya lebih senang yang begitu-begituan daripada mempersiapkan diri ke depan. Saya ngomong ke anak saya,
Main game boleh, nonton YouTube boleh, tapi batasi diri. Saya kurang tahu bapak ibu anak-anaknya. Ya, gak apa-apa ngomel, gak apa-apa marah sama anak kita. Ya, gak apa-apa. Daripada nanti dia besar kurang ngajar. Kalau saya berprinsip begini Bapak Ibu, daripada anak itu kurang ajar, jahat sama orang tua, lebih baik dia lahir mati dulunya. Agak kasar ya, tapi pilih mana Bapak Ibu? Daripada ke depan anak kita menjadi anak yang jahat, anak yang mempermalukan orang tua dan keluarga. Belum mati kita udah minta warisan. Misalnya, belum mati kita udah diajak ke notaris. Belum mati kita misalnya lihat anak-anak narkoba ditangkap polisi, bukan sekali tapi berkali-kali, menghamili anak orang, dihamili, ditelantarkan lagi. Apa itu tidak malu Bapak Ibu? Saya mau tanya, apa Bapak Ibu nggak malu? Apa kita nggak malu? Pasti malu. Apalagi kalau udah mulai tunjuk-tunjuk kita orang tuanya. Mama sih, dasar mama, dasar bapak. Agak kasar lagi saya ngomong ya, goblok. Jangan ditiru saya ngomong begini Bapak Ibu. Tapi saya mau menggambarkan kalau anak udah ngomong begitu sama orang tua, goblok, bangsat, apalagi anjing. Kalau anak sampai ngomong begitu kepada orang tuanya, gak tau lah harus ngomong apa. Belum lagi nyeret-nyeret orang tuanya, sakit orang tuanya nggak diobati, malah disumpahi mati aja loh, bikin repot. Hati-hati Bapak Ibu. Orang tua akan bangga, akan senang melihat anak-anaknya begitu sayang sama orang tuanya. Amin. Mak, Pak, masih ada duitnya enggak? Ini kemarin nomor rekeningnya terhapus. Mak, kapan ada waktu Pak? Kapan ada waktu? Yuk kita jalan ke Bali. Dulu masa kecil kami Bapak sama Mama nggak pernah ajak kami ke Bali. Nih Mama, Bapak, kami udah berhasil berkat bimbingan doa Bapak, doa Mama. Ke Bali ya Mak. Pokoknya siapkan aja pakaiannya, kami jemput nanti. Coba Bapak Ibu. Nah, Pak, Mak, kita ke Singapura ya, ke Thailand ya, ke Hong Kong ya, ke New Zealand ya. Aduh, kayaknya gimana sih Bapak Ibu? Senang nggak kira-kira Bapak Ibu begitu? Saya mau tanya, senang nggak? Oh, sangat senang kalau itu anak saya Bapak Ibu. Saya orang yang paling senang. Daripada dia ngomong, Pak, tanah yang di sana, rumah yang di sana kita jual aja ya. Saya dapat warisan apa ini? Aduh. Pak, Mak, tidur di sana tuh di pojokan, di dapur sana. Ada nggak yang begitu Bapak Ibu? Udah ada banyak kisah.
Jangan kita ulang, jangan sampai terulang dalam keluarga kita. Amin. Kita harus berdoa. Tapi sekali lagi anak-anak, tolong dengar nasihat orang tua. Orang tua udah sampai doer, sampai nangis, ngomong tidak kamu dengar juga. Padahal mama itu mengandung itu berapa bulan? Rata-rata 9 bulan 10 hari ya. Betul ya Bu Ros ya? 7 bulan ada ya? Ya, itu prematur. Aduh. Lahir, ganti popoknya siapa? Beli susunya siapa? Yang duluan panik kalau anak sakit siapa? Bapak juga. Minta mainan. Oh, bapak. Kalau minta mainan bapak ya. Iya. Dibela-belain bapak ibu. Ada nggak ada duit, diada-adain demi anak. Betul bapak ibu? Yang terbaik untuk anak. Sakit diobati, luka dikasih obat, belum bisa jalan dituntun biar bisa jalan dulunya. Giliran udah besar, masih remaja, udah melawan sama orang tua. Orang tua ngomong apa, dia kemana ngomongnya. Ada nggak begitu Bapak Ibu? Lebih jago dia di ngomongnya. Orang tua baru sepatah dua patah kata, mau menasehati, malah orang tua dinasehati. Kacau kalau sudah begini. Jangan-jangan begitu itu keluarga Imam Eli itu. Dinasehati gak mau dengar. Dan kalau sudah tidak mau dengar Bapak Ibu, maka siap-siaplah anak akan membawa bencana dalam rumah tangga atau keluarga. Bapak Ibu boleh baca nanti di ayat 34 sampai 36. Bagaimana di situ melalui anak-anaknya jabatan imam tidak lagi diberikan kepada keturunan dari Eli, dan bahkan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, untuk generasi berikutnya cari makan saja susah. Jangan pernah main-main kalau hidup bersama dengan Tuhan. Sekali percaya Tuhan, terus percaya Tuhan. Amin. Jangan hanya berpikir yang dituntut banyak itu pendeta, gembala. Pendeta itu jabatan Bapak Ibu. Gembala itu jabatan, panggilan. Tapi menghidupi iman dan bagaimana kita hidup, itu sama Bapak Ibu. Sama. Saya juga harus menghidupi firman Tuhan ini. Saya juga sama dengan Bapak Ibu menghadapi tantangan. Saya hidup bersama dengan Bapak Ibu di pastori. Kalau ada kelemahan, kekurangan, kesalahan dari saya, dari istri, dari anak-anak, silakan ditegur Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu negur, Bapak Ibu mengingatkan, Bapak Ibu menasehati, jika menemukan kami dalam tanda kutip janggal, tidak tepat, itu tandanya Bapak Ibu mengasihi. Ya. Supaya apa? Ke depan anak-anak terutama tidak membawa bencana bagi keluarga. Narkoba, Bapak Ibu, sudah di mana-mana. Tidak hanya di kota besar seperti di Jakarta, tetapi juga sudah merambah masuk sampai pedalaman Kalimantan itu. Saya ikuti itu beritanya.
narkoba, lebih baik mati daripada kena narkoba. Mengapa Bapak Ibu? Dia bergantung kepada narkoba, lalu dia akan mencari uang bagaimana untuk tetap membeli narkoba. Otomatis dirinya, keluarganya, masyarakat akan kena imbasnya. Dia akan bisa jadi perampok, dia akan bisa nguras orang tua. Udah pemakai, pengedar lagi. Pemakai, pengedar. Habis sudah Bapak Ibu. Jangan sampai anak-anak kita seperti itu Bapak Ibu. Amin. Saya buka ini contoh kegagalan dalam pendidikan agama. Lalu bagaimana keberadaan orang tua? Karena selama ini saya lebih banyak kepada orang tua, saya nggak banyak-banyak pada bagian ini. Ya, keberadaan orang tua terlalu fokus dengan prestasinya. Maaf, bukan prestasinya, profesinya. Ayat 18 sampai 20. Terlalu sibuk Imam Eli ini. Sibuk dengan pelayanan, lupa dengan apa yang di rumah. Banyak orang yang seperti ini, orang tua. Alasan mencari nafkah, betul. Tapi pendidikan agama untuk anak-anaknya tidak diberikan secara maksimal. Hanya untuk dirinya sendiri, Bapak Ibu. Imam Eli ini orang yang paling setia dalam pelayanan. Setia Bapak Ibu. Nyatanya orang tua Samuel itu dari tahun ke tahun datang. Dari tahun ke tahun juga Imam Eli yang melayani. Imam Eli tidak hanya setia, tetapi kalau dia berdoa untuk orang lain, doanya didengar Tuhan itu. Hebat gak Bapak Ibu? Saya ulang, hebat gak? Katakanlah, maaf ya, ini hanya contoh saja. Katakanlah Pak Paran nih, kan sekarang udah 21 tahun pelayanan di sini. Ya ini saya pikir saya udah termasuk orang lama lah pelayanan di GKRI Vivania. 21 tahun bagi saya bukan hal yang sebentar, sekalipun saya menikmati pelayanan itu. Lalu yang kedua, misalnya Pak Paran mendoakan tiap-tiap jemaat, dan apa yang didoakan langsung jadi gitu. Pak Apris minta didoakan apa, langsung dijawab Tuhan. Mas Kelly langsung dijawab Tuhan. Pak Randy didoakan langsung. Semua hebat gak kira-kira begitu? Hebat. Tapi keluarga, kira-kira keluarga gimana? Kalau keluarga berantakan, sibuk dengan pelayanan. Hati-hati Bapak Ibu yang terlalu sibuk dalam keluarga, dalam pekerjaan, tidak memperhatikan anak-anak. Ya, ke depan akan jadi masalah juga. Yang berikut, ini yang saya mau tekankan pada posisi atau keberadaan orang tua. Gagal dalam pendidikan agama, terlalu kompromi dengan anaknya. Ayat 23 nanti bisa dibaca di Samuel pasal 3 ayat 13. Hanya sekedar menegur Bapak Ibu, tetapi anak tidak pernah didisiplinkan. Dan mendisiplinkan anak tidak harus dengan cara-cara yang kasar. Paham maksudnya ya? Maksudnya itu, wah, mendisiplinkan ini main gampar, main cubit, main tendang,
main pukul. Bukan. Sekarang zamannya HAM, betul ya Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu gampar anaknya dan itu direkam oleh orang lewat video, lalu dilaporkan di komisi perlindungan anak, dipanggil polisi. Kemarin aja sempat viral, seorang ibu marah sama suaminya ya, dipenjara 1 tahun. Nggak tahu kelanjutannya gimana. Jadi bapak-bapak udah mau seperti hukum di Timur Tengah sana, khususnya di Afghanistan. Laki-laki yang paling utama daripada yang perempuan. Tapi kembali ke masalah anak ini Bapak Ibu. Kalau anak salah, jangan hanya bilang jangan nak. Udahlah nak. Tegas. Supaya Bapak Ibu nanti waktu saat tua kita nggak diinjak-injak sama anak. Tapi bukan hanya itu sebenarnya, itu sangat kecil, sangat sepele. Tapi maksudnya di sini adalah demi kebaikan dia, hubungannya dia dengan Tuhan. Amin. Anak tidak ke sekolah minggu, jangan biarkan. Anak tidak berdoa, jangan biarkan. Anak tidur malam-malam, jangan biarkan. Apalagi yang sifatnya sangat-sangat tidak pantas. Anak ngatain orang tua, padahal masih kecil tuh. Saya maklumi anak saya belum paham, karena anak ini masih kecil. Boleh nggak saya ungkap di sini ya? Tapi nggak apa-apalah, karena ini contoh. Saya lebih senang memakai contoh keluarga, sekalipun anak saya suka komplain itu. Nanti apa yang saya khotbahkan disampaikan ke mamanya. Nanti mamanya tanya balik. Ceritanya ini anak saya ini kan belum bisa baca nih. Ini yang sekarang. Dan baru belajar baca. Baru belajar nulis. Apa yang ditulisnya Bapak Ibu? Mau tahu? Lucu memang. Saya candain ya. Tapi dalam hati juga saya bilang jangan lagi ya. Baru belajar nulis. B-A ba P-A-K. Apa itu? Bapak. K-U. Apa? B-A-P-A-K-K-U. Apa? Bapakku. B-A-B-A B-I-B. Aduh Ega gitu. Dia ketawa. Mendingan tidak usah bisa baca. Ini fakta Bapak Ibu. Kasih tahu jangan lagi ya nak. Dia sih ketawa-ketawa. Maksudnya bercanda. Saya senang dia udah bisa nulis. Itu aja Bapak Ibu. Saya senang dia udah bisa nulis. Saya nggak senang karena arti tulisannya Bapak Ibu. Boleh tanya itu. Aduh. Tapi jangan sampai besok-besok dia ngomong misalnya di depan tamu-tamu. Bapak babi gitu ya. Aduh, saya nggak bakalan diam itu Bapak Ibu. 2 anak saya, Debbie dan Eliezer, tahu persis pendidikan di rumah. Kalau sudah menyangkut disiplin, mereka tahu dengan gerak-gerik saya, wajah saya.
Dan saya paling marah Bapak Ibu, kalau saya ngomong, anak gak mau dengar. Saya paling marah. Karena saya mau ngajari, saya mau mengingatkan. Bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan dia ke depan. Ada orang mengatakan begini, gak apa-apa, Anda gak peduli, yang penting anak hidupnya enak, nyaman. Kita dengar nama aja udah cukup. Ya boleh-boleh aja orang ngomong begitu. Tapi kalau saya, anak peduli sama saya, anaknya baik, berprestasi, unggul, membawa keharuman bagi nama keluarga, orang tua. Ini proses perjalanan kita panjang Bapak Ibu. Halo, panjang perjalanan kita. Gak apa-apa anak itu musuhi kita. Dia gak suka dengan kita. Kalau dia berbuat kesalahan, kita disiplinkan selagi masih memungkinkan. Amin. Tapi kalau sudah tidak, udah parah itu. Saya berdoa, berharap jangan pernah kompromi dengan anak. Jika anak melakukan kesalahan, jangan pernah kompromi. Harus tegas, harus didisiplinkan. Dan anak-anak jangan terlalu dendam dan marah sama orang tua. Orang tua tidak pernah jahat. Karena anak-anak yang bersama dengan orang tua, saya tidak bicara orang tua yang di sana, maksudnya yang di luar sana, di luar kita. Tapi orang tua di sini baik-baik semua saya lihat. Bapak Ibu, kegagalan pendidikan agama sudah terjadi dalam keluarga Imam Eli. Jangan sampai itu terjadi dalam keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya mohon Pak Matius pimpin kita dalam doa.
Kita kembali satu dalam doa. Benar Tuhan, inilah pengakuan kami bahwa untuk selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik atas hidup kami. Kami mau bersyukur bersama atas jalannya ibadah yang telah berlangsung dengan baik dari awal, pertengahan hingga akan berakhirnya ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah diperdengarkan kepada setiap kami, dan biarlah itu menjadi berkat tidak hanya untuk kami tetapi untuk setiap yang mendengar di YouTube di hari-hari yang akan datang. Demikian juga setiap yang ambil bagian dalam pelayanan, biar pelayanan yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, dan berkatilah. Demikian juga sidang jemaatmu yang sudah hadir beribadah dari awal sampai akan berakhirnya ini. Kehadiran mereka tidak sia-sia. Oleh karenanya Tuhan yang bimbing, Tuhan yang sertai, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang membela dalam kehidupan tiap-tiap jemaatmu. Kami berdoa apa yang diusahakan, dikerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberi penghiburan dikala berhadapan dengan situasi-situasi sulit. Dan kami percaya Tuhan akan membela setiap kami, membela sidang jemaat-Mu. Kami mau bersyukur juga ya Bapa di sorga untuk sertifikat tanah gereja yang kurang lebih 3 tahun ini diusahakan dan minggu lalu terbit. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Dan kami berdoa supaya tempat ini benar-benar kami fungsikan sedemikian rupa. Sidang jemaat-Mu kapan saja gereja ini akan terbuka untuk mereka berdoa. Dan biarlah ada sidang jemaat-Mu yang memanfaatkan gedung ini untuk berdoa secara pribadi. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga bersyukur untuk Pak Tony telah dijamah oleh Tuhan dari sakitnya, tidak nyamannya tubuhnya, dan Tuhan pulihkan sepulih-pulihnya. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Alek, terus mohon belas kasihan Tuhan baginya, sehingga Pak Alek juga kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tolonglah bangsa ini supaya tidak tercerai-berai. Biarlah bangsa ini tetap utuh, tetap menghargai kemajemukan, tetap ada dalam kebersamaan. Pakai Presiden kami Bapak Jokowi untuk membangun negeri ini. Pakai para menteri, MPR, DPR, MA, KPK, Densus 88, TNI, Polri, untuk menjaga stabilitas keamanan bangsa kami. Jauhkan bangsa ini dari tangan-tangan yang jahat ya Tuhan, yang akan membuat porak-poranda, permusuhan, kebencian, bahkan perang saudara di dalam nama Yesus, untuk tidak terjadi di negeri ini. Terima kasih Bapa di sorga untuk anak-anak, remaja, dan orang tua yang sedang mengikuti katekisasi baptisan. Tuhan tolong campur tangan-Mu supaya katekisasi baptisan ini terus berjalan dengan baik. Di bulan Desember mereka boleh dibaptiskan ya Tuhan, dan sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang bertumbuh, yang berdaya guna bagi gereja di tempat ini. Kami berdoa untuk istri Pak Puji Tuhan, Ibu Merin, kuatkan kandungannya, beri kesehatan bagi Ibu Merin dan anak dalam kandungannya, sehat kuat, bertumbuh dengan baik. Anak ini nanti lahir dalam keadaan sehat selamat, demikian juga Ibu Merin. Kami berdoa untuk yang berulang tahun di bulan November ya Tuhan, termasuk hari ini untuk Pak Indra Tuhan.
Kami berdoa mereka yang berulang tahun di bulan November ini diberkati Tuhan, dikuatkan Tuhan, dan semakin setia, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Boleh melihat karya Tuhan demi karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, mereka mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk kembali ke rumah masing-masing. Yang dekat, yang jauh, kami semua disertai oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran dan terimalah berkat yang daripada Allah. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di sorga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, pimpinan penghiburan pengajaran dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.